Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Shadaqallahul adzim. Ya, assalamualaikum sahabat Islamik. Jangan lupa untuk mendukung channel Ustaz Toar dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan sehat walafiat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, lumpur kebinasaan menuju ke tempat yang penuh ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dan zulumati dan nur. Perbuatan riya termaksud penyakit berbahaya, keyakinan yang buruk, dan syirik dan tidak terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pantas untuk dihaturkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena perbuatan riya termasuk syirik yang tersembunyi, dan Allah tidak membutuhkan amal soleh seorang hamba yang niatnya dicampuri untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan, man sama'a sama'allah bihi wa man yaru'i Allah. Barang siapa yang ingin memperdengarkan amal kebajikan kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan barang siapa ingin memperlihatkan amal kebajikan kepada orang lain, maka Allah pun akan memperlihatkannya. Maksudnya, siapapun yang sengaja melakukan amal saleh agar dilihat atau didengar oleh orang lain, maka Allah akan menyampaikan apa yang ia inginkan, dan kelak Allah akan memperburuknya di depan orang banyak pada hari kiamat. Selain itu, Allah akan memberi balasan yang serupa dengan perbuatannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sebuah hadis marfu bahwa sesungguhnya manusia yang pertama yang akan diperhitungkan kelak adalah tiga orang. Seorang yang mati syahid di jalan Allah, ia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan semua karunia-Nya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ia berkata, aku berjuang di jalan-Mu ya Allah, sampai akan terbunuh. Allah berfirman, engkau berdosa, tetapi engkau berjuang untuk dikenal sebagai seorang yang pemberani, dan engkau telah mendapatkannya. Kemudian Allah menyuruh utusannya untuk menyeret orang itu ke dalam api neraka. Kemudian seorang yang berilmu dan yang pandai membaca Al-Quran dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan semua karunia-Nya, dan ia mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang sudah engkau perbuat di dunia? Ia berkata, aku telah belajar ilmu dan membaca Al-Quran, kemudian aku mengajarkannya kepada orang lain. Karenamu Allah berfirman, engkau berdusta, tetapi engkau mengajar dan membaca Al-Quran agar engkau dikenal sebagai orang yang pandai, orang yang berilmu, dan engkau telah mendapatkannya. Kemudian Allah menyuruh utusannya untuk menyeret orang itu ke dalam api neraka, dan seorang yang diberi semua karunia-Nya
Dan ia pun dihadapkan kepada Allah dan disebutkan semua karunia-Nya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian ia ditanya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Ia berkata, aku menafkahkan kekayaanku di jalanmu sehingga tidak sesuatu pun yang butuh biaya kecuali aku membantunya karenamu. Engkau disebut sebagai seseorang dermawan. Kemudian Allah menyuruh utusannya untuk menyeret orang itu ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya hukuman bagi seorang yang bersikap riya adalah kekecewaan dan kerugian. Para pelakunya akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Disebutkan bahwa ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, maka ia menangis. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan merugi. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak sempurna, mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tunzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.